Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama memasuki ibadah online 12 Oktober 2020. Mari kita mulai. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang menepati janjinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Pengakuan ini menjadikan kita semakin memiliki kemantapan iman berjalan bersama Tuhan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Itu Jemaat 362. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari sebelum kita akan membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang didasarkan pada Ibrani 3 ayat 1 sampai 6, natsnya ayat yang keempat. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu.
Ya Tuhan, ya Allah kami, Sang Penebus, Sang Pendamai, dan yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Dalam Kristus Sang Kudus, kami datang kepadamu. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Layakkan, kuduskan, dan sucikan kami yang penuh dengan dosa, supaya kami mampu menerima firman Tuhan dengan jernih, dan bahkan kami diizinkan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, urapi dan berkati setiap ciptaan-Mu dengan kehendak kebajikan di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau dalam judul yang diberikan LAI, Yesus lebih tinggi dari Musa. Namun saya berikan judul, bukalah hati, Allah siap menata. Saya akan bacakan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus ia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda firman, bahkan mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Selamat menikmati segala pemberian dari kasih karunia Allah. Kata kunci untuk kita merasakan hidup bahagia, tenang ketika diawali di pagi hari, bersyukur atas kasih karunia Allah. Itu penting. Ibu bapak dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul khotbah saya, bukalah hati, Allah siap menata.
Kalau kita tadi baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6 berbicara tentang minimal saja mencermati ada 6 hal. Ada 6 hal dalam hidup ini. Yang pertama, pandanglah kepada rasul dan iman yang kita akui, yaitu Yesus. Ayat pertama mengatakan, sebab itu saudara-saudara yang kudus. Pertama-tama Rasul mengatakan, oleh sebab itu saudara-saudara yang kudus. Cara berpikir, cara menyapa Rasul Paulus kepada umat mengatakan saudara-saudara yang kudus. Itu cara berpikir yang simpatik, cara berpikir sangat positif, cara berpikir begitu menghargai orang lain. Kudusnya itu dilanjutkan karena mendapat panggilan surgawi. Karena engkau mendapatkan panggilan surgawi, maka pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui. Siapakah dia? Yesus. Yesus yang diakui sebagai imam besar. Maka saudaraku yang kudus, kata yang sangat positif dan simpatik sekali, menghargai orang lain. Karena apa? Karena engkau mendapat panggilan surgawi, panggilan kehidupan yang kekal dalam keabadian bersama Tuhan. Pandanglah imam besarmu, Yesus. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kata setia. Yang setia kepada yang telah menetapkannya. Siapa yang harus setia? Siapa? Nah, kita harus setia. Kristus telah setia hidup sengsara sampai pada kematiannya karena kesetiaan, karena kecintaan dan kasihnya melakukan kehendak Bapa dan kasih kepada umat manusia yang berdosa. Kata yang ketiga dalam mana ini? Ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar. Jadi yang sudah setia, sudah mengorbankan dirinya, sudah melakukan menderita karena cintanya, itu layak mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan. Itu yang ada di dalam pasal ini. Ini hukum ini. Yang keempat, ia adalah, kalau boleh saya bilang, arsitek, tukang, ya. Jadi arsitek bukan sekedar hanya menata, tapi sekaligus membangun. Karena belum tentu arsitek bisa membangun, yang bangun hanya tukang. Jadi arsitek sekaligus tukang yang maha agung, ahli bangunan yang maha agung, arsitek segala sesuatu ialah Allah sendiri. Kelima, kalau kita lihat, Musa memang setia dan sedang rumah Allah. Dari Musa tetap diikut sertakan tentang kesetiaan menjadi
menjadi contoh sebagai anak yang setia kepada Allah. Dan selanjutnya, karena Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Mari kita bersama-sama kupas pelan-pelan. Ya, saya tidak akan satu persatu, tapi paling tidak 6 hal tadi, yaitu yang saya catat di dalam Ibrani 3 ayat 1-6. Saya hendak memfokuskan pada ayat keempat. Ayat keempat, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Yuk kita lihat. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu rumah yang penjaringan tempati itu Bapak Ibu dan saudara bangun sendiri? Ada yang katakan, iya saya bangun sendiri, artinya saya keluar uang sendiri. Tapi yang langsung membangun adalah sebenarnya tukang, seorang ahli bangunan. Tukang akan mengerjakan sesuai apa yang kita inginkan. Tapi setelah sesuai kita inginkan, diberi kebebasan. Cara ngaduknya pakai miring atau lurus, berdiri atau jongkok, terserah yang akan mengaduk. Yang jelas inginnya kita nanti model rumahnya seperti ini dan jadi sesuai dengan target kita. Jadi ahli bangunan diberi kebebasan. Cara ngelepo labur itu yang sudah diaduk pasir dan semen dicampur air, itu mau jarak 1 meter cara melemparnya, atau jarak setengah meter, atau jarak hanya 5 cm, terserah. Yang jelas kita serahkan, yang penting jadi tidak boros dan baik. Dan biasanya kalau rumah itu sudah jadi, biasanya yang terkenal siapa? Kalau ada orang lewat rumah itu bagus misalnya, yang ditanya siapa? Pemiliknya. Siapa itu pemiliknya? Orang saya bilang, kagungan sinten dalam ini kok hampir. Itu rumah siapa kok bagus? Apakah tukang lalu diingat? Tidak. Yang terkenal yang punya. Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih, kalau kita meyakini bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang membangun, maka pertama-tama membuka hati kita, membiarkan Allah bekerja, menata hati kita satu persatu. Bagaimana itu akan dibangun, dimulai dari proses mana itu hidup. Mau dimulai dari depan, dari belakang, dari samping, mau dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, atau dimulai dari kepandaiannya, terserah Tuhan. Ketika kita membuka diri kita untuk Tuhan menata, biar Tuhan yang bekerja, bukan manusia. Manusia hanya adalah supaya setia mengakui bahwa imam besar ahli bangunan itu adalah Yesus Kristus. Jadi membuka. Orang yang mau ditata oleh Tuhan harus membuka diri dengan jujur, supaya Tuhan masuk, Tuhan menata, nanti menata pondasi hidup kita, menata kerangka hidup kita, menata cara pandang kita, menata harapan dan yang hendak kita lakukan. Tuhan yang menata masa depan kita, menata pekerjaan kita, menata rumah tangga kita, menata semua tentang proses hidup ini.
Jadi ingat ya, hadirkan Tuhan, bukalah hati, supaya Tuhan yang bekerja. Cara Tuhan mulai bekerja, biarkan itu kehendak Tuhan. Mungkin cara mulai Tuhan ada yang dimulai dengan orang itu usaha besar lalu jadi bangkrut. Karena apa? Ketika usahanya besar lupa Tuhan, ketika bangkrut ditata lagi Tuhan dari nol. Bisa juga orang itu jadi sombong ketika sehat, luar biasa, lupa waktu dan sebagainya, dari sakit dalam Tuhan. Atau sebaliknya, itu misteri Tuhan, maka biarlah Tuhan yang bekerja. Tapi ketika ingat, ketika Tuhan sudah bekerja menata hidup kita, hati kita menjadi baik, ingat ya, jangan seperti itu yang terkenal rumah siapa, kok api, kok bagus. Berbeda, supaya justru yang punya itu makin merasa tidak punya, karena yang punya hanya Tuhan. Itu Gusti kok api, biar Gusti makin tidak nampak, yang nampak karyanya Tuhan. Pak Adi itu kok bagus, yang nampak biar karyanya Tuhan, bukan pribadinya Pak Adi, dan seterusnya, termasuk jemaat semuanya. Hanya biar Tuhan yang lebih nampak, Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang makin berkarya, Tuhan yang makin memberi inspirasi bagi kehidupan orang lain. Ibu bapak dan saudaraku yang berkasih, ingat, ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Jikalau kita hendak memulai apapun, ingat, yang ahli segala sesuatu Allah. Entah itu dalam studi menjadi pandai dan terkenal, itu karena Allah. Entah itu bekerja menjadi sukses, itu karena Allah. Biarlah karena Tuhan Allah kita. Lalu bagaimana kalau itu menjadi bangkrut, kalau itu menjadi gagal, kalau itu menjadi yang negatif? Dan jikalau itu Allah menghendaki yang demikian untuk memproses, menata hidup itu, biarkan. Karena Tuhan pasti akan menata nantinya lebih baik. Ada kolam yang kotor, kapan hari juga, jadi saya minta tolong untuk membersihkan kolam karena kotor. Jadi kolam itu kalau diisi air, ya tetap kotor kalau air yang kotor tidak dibuang. Maka air harus dibuang dulu ya, ikan harus dikeluarkan, lalu diisi air. Kadang-kadang hidup kita harus habis, kosong. Idealis kita, segala potensi-potensi kita kadang-kadang harus habis, kosong. Lalu Tuhan isi yang baru. Ketika Tuhan isi baru, maka di situ ada kehidupan yang baru, penataan yang baru. Ibu bapak dan saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan-jangan menduga saja COVID-19 ini adalah untuk menata hidup lebih baik. Maka ada namanya new normal, tatanan kehidupan baru. Cara berpikir kita, cara berinteraksi kita, cara bisnis kita,
cara berbudaya kita, termasuk cara ibadah kita. Ini kan baru ya, ibadah ini pakai online. Pertanyaannya adalah, apakah dulu-dulunya pernah pakai online? Saya rasa baru kali ini ya. Nah, ini hal yang baru dan harus kita siap. Namun ketika Allah menjadi ahli bangunan menata semua pola pemikiran kita, paradigma kita, hati kita, dan hidup kita, maka kita tidak kaget, tidak terkejut, tidak menjadi marah, tapi kita memahami ikut prosesnya Tuhan. Karena Tuhan arsitek yang paling hebat, segala arsitek. Tuhan akan membangun rumah hati kita, rumah kehidupan kita, rumah di mana Tuhan akan utus untuk kita tempati. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari kita bersama-sama terus senantiasa membuka hati kita untuk siap ditata oleh Allah. Makin hari makin berkenan, makin hari makin baik. Maka setia, kata setia kepada Allah, taat pada Allah, itu yang diinginkannya. Berbahagialah setiap orang yang tinggal dalam Tuhan. Tadi Rasul Paulus mengatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, jemaat Semarang 5 yang kudus, jemaat Semarang 5 yang mendapat bagian panggilan surgawi. Akuilah, yakinilah imam besar Yesus Tuhan kita. Kalah hati, Tuhan Yesus akan hadir. Tuhan akan memberikan kelimpahan, Tuhan menata, Tuhan membersihkan, Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan tinggal dalam hati dan hidup kita. Amin. Gusti berkahi. Mari kita mengambil satu dulu sejenak untuk kita menyelidiki hati kita, menyelidiki batin kita, supaya Tuhan tata, Tuhan atur, Tuhan bangun, Tuhan yang akan membereskan hidup kita. Tuhan
supaya Tuhan menata dan membangun. Mari ya Allah, Engkau yang berkuasa atas hidup kami, ampunilah segala kekurangan, kerusakan, sesuatu yang jahat. Tuhan akan buang, Tuhan akan tata kembali. Kami serahkan kepada Tuhan ya Bapa hidup kami. Kami terus berdoa untuk jemaat semalam ini, satu persatu. Yang mengalami sakit Tuhan akan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan sembuhkan, yang hidupnya dalam kesedihan Tuhan akan beri penghiburan. Kepada jemaat ya Tuhan, hingga semalam 5 dan jemaat-jemaat yang lain diberkati, hidupnya mengalami kelimpahan, kesehatan, hidupnya mengalami kasih karunia. Kami mohonkan kepada Engkau ya Bapa, kami serahkan kepada Engkau ya Bapa. Kami serahkan Bapak Kenny Tuhan, tolong berkati semua ibu Casey dan Bapak Judy, Ibu Agus Seniman, Bapak Ibu coba selesai. Tuhan tolong dan berkati dengan kesehatan dan kekuatan. Ibu Yanti yang saat ini di rumah sakit Elizabeth, Tuhan juga akan berkati dengan kesembuhan. Dan saudara-saudara kami yang lain kami serahkan kepada Engkau. Para tetangga kami yang sakit juga Tuhan akan berkati, memberikan perlindungan. Dan kami mohonkan Allah juga memberkati setiap hamba yang Tuhan yang membutuhkan kekuatan Allah, dan menolongnya, para majelis, fungsionaris, para pendeta, guru injil, evangelis, semuanya Bapak kami mohonkan kepada Engkau. Berikan para dokter, tim medis yang merawat, yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Tuhan menolong dengan kekuatan dan kesehatan. Yang positif karena COVID, Tuhan juga akan sembuhkan. Tuhan tolong keluarganya. Kami mohonkan kepada Engkau, pemerintahan kami Indonesia, kiranya makin hari makin diberikan kedamaian, kerukunan, dan pemerintah bisa bekerja dengan baik untuk melakukan program penanganan COVID-19 yang dilakukan dengan jajaran-jajaran yang terkait. Dan menolong ya Bapak. Dan kami berdoa hari Minggu tanggal 12 atau nanti juga akan kami bersama-sama merasakan kehangatan cinta kasih-Mu dalam kehidupan keluarga-keluarga kami masing-masing dalam ibadah online. Tuhan juga menolong. Terima kasih Bapak, itu yang menjadi pergumulan dan doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama menyatakan ikut saja Tuhan. Karena dengan ikut saja Tuhan, jalan damai dan keselamatan Allah ada dan dirasakan oleh setiap orang yang percaya. Sambil kita memberikan persembahan, Kidung Semen 376 bait 1 dan 4. Selamat
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Bukalah pintu hati supaya Allah yang menata, untuk kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kristus memberkati saudara dan melindungi saudara. Kristus menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Kristus menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat dalam kebahagiaan Tuhan. Salam sehat, salam semangat. Tuhan Yesus ada dalam langkah-langkah